Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Main Bola Radar Jogja. Masih bersama saya Bahana dan juga dua narasumber kita, ada Pak Nanto sebagai pengamat bola dan juga wartawan percaya dari Radar Jogja, ada Mas Kopong. Ini Liga 1 ini semakin seru tapi di papan bawah. PS Sleman kemarin tertolong oleh hasil seri Semen Padang 1-1 Persik, dan kita patut berterima kasih dengan Z Valente. XPS ini berhasil menjaga asa PS Sleman untuk bisa bertahan di Liga 1. Walaupun peluangnya tetap dari tim lain ya, karena secara nilai PSS masih kalah dengan Semen Padang yang pada pertandingan terakhir besok akan bertanding melawan Arema Malang di Kanjuruhan, sedangkan PSS akan bertandang melawan Madura United. Dan yang diuntungkan itu Barito terbilang punya lawan yang tidak punya tidak punya kans untuk lolos lagi karena terakhir lawan PSS Semarang. Nah, kita langsung saja pertama ke Mas Kopong ini. Laga lawan Persija kemarin PSS bisa menang 2-1 dan cukup dramatis ya. Gimana Mas Kopong? Oh ya, selamat untuk PSS Sleman yang pertama, dan yang kedua hari selamat panjang napas. Ya, ulang tahun. Hari Selasa tanggal 20 Mei ini selamat juga untuk PSS Sleman yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-69. Jadi yang spesial ya untuk PSS Sleman ya. Semoga kadonya lolos ke Sibatan ya. Ya, bisa lolos mudah-mudahan. Untuk laga kemarin ya Mas Wahana ya, laganya terbilang sangat ketat, sangat seru. Coach Hustra bilang bahwa laga kemarin ini menjadi malam yang sangat panjang buat kedua tim, artinya kedua tim bisa saling jual beri serangan dan pertandingan sangat ketat. Euforianya di lapangan pun juga sangat heboh di situ, dan akhirnya di tengah-tengah laga yang sangat ketat itu akhirnya di menit-menit akhir PSS Sleman bisa menorehkan kemenangan melalui gol dramatisnya Cirino ya. Ya itu, dan sehingga dari kemenangan itu bisa memperpanjang nafas PSS Sleman hingga akhir kompetisi Liga 1 nanti. Karena kan kemarin kan Semen Padang bermain imbang dengan Persik Kediri. Nah ini besok lawan Madura ini tetap menjadi laga hidup dan mati tetap kan untuk PSS ini. Tapi juga salah satunya juga tetap masih menggantungkan asa di Semen Padang. Karena kan mau tidak mau hasil Semen Padang ini juga tetap berpengaruh untuk Sleman ke depan. Seperti itu Mas. Ya Pak Nanto, secara teknis saja, saya teknis dulu. PS Sleman bermain cukup berjuang ya, walaupun nasibnya itu ditentukan oleh tim lain. Berhasil ya mengalahkan Persija dengan skor 2-1 dengan banyak drama. Tanggapannya dari Pak Nanto. Ya, ini sebenarnya cukup disayangkan dia disayangkan bukan hasilnya ya. Tapi penampilan PSS Sleman yang harusnya penampilan seperti ini di awal-awal musim ini sudah mulai tersaji ya. Jadi ini ya eman-eman gitu. Ya tadi malam kemarin malam ya. Beberapa malam yang lalu tepatnya gitu kan. Itu menjadi salah satu pertandingan terbaik. Sabtu ya, malam Minggu ya. Malam Minggu itu sebenarnya menjadi salah satu pertandingan terbaik PSS Sleman di musim ini. Meskipun ada beberapa pertandingan juga yang hampir sama lah level permainannya. Cuma kemarin tuh saya memang cukup appreciate dengan perjuangan teman-teman PSS di lapangan ya, karena dari awal kick off itu mereka langsung fight, mereka tidak melihat nama besar dari Persija. Gitu. Kemudian dari susunan pemain sebenarnya kan agak sedikit aneh kemarin. Ya kalau di belakang kita sudah terbiasa dengan duetnya Petinho sama Leverson. Nah ini juga inovasi ini juga terlambat dilakukan ya. Kok enggak dulu-dulu gitu kan. Tapi memang karena ya ini sekali lagi kejelian dari Hustra ya. Kita juga harus akui kalau Hustra ini bukan pelatih kaleng-kaleng lah. Ya. Cuma terlambat saja. Maksudnya dia terlambat dipecat dari Borneo, dia diambil dari PSS gitu kan. Coba kalau dulu dia dilepas Borneo, mungkin sesegera itu diambil oleh PSS ya, sebelum masuknya Majulah sebenarnya gitu. Nah ini inovasi di lini belakang, kemudian juga mampu meramu formasi di lini tengah. Jadi selama ini yang si Dion itu selalu bermain di wing atau wingback,
sekarang positioningnya itu gelandang. Bahkan kalau saya lihat itu dia nomor 8. Nomor 6-nya masih kalau nggak si Jayus atau siapa Paulus Sitanggang gitu kan. Tapi dua-dua pemain ini sebenarnya bukan pemain nomor 6 murni ya. Paulo ini juga agak nomor 8 gitu. Jadi dia agak lebih menyerang dan dia bisa maju ke depan sampai ke box pertahanan lawan. Kalau si siapa namanya si Dion ini juga hampir sama. Sebenarnya kemarin formasinya itu formasi sangat menyerang sebenarnya ya. Dan ini memang dilakukan Hustra untuk dalam artian apa ya, untuk menekan dari Persija agar Persija ini juga nggak bisa mengembangkan permainan secara bebas. Karena meskipun Persija ini berganti pelatih, tapi karakter permainannya tetap ajut gitu. Ya. Nah, ini kita akui saja ya. Dan di samping itu juga kualitas pemain juga di situ bicara ya kan. Iya Pak. Tapi apapun level pemain dari PSS yang bisa dikatakan mungkin satu tingkat di bawahnya Persija tetap bisa mengimbangi gitu. Dan yang berikutnya kalau tadi masalah teknis, ini masalah teknis ya. Yang kedua masalah mental. Jadi mental pemain PSS ini nggak begitu terganggu ya. Ya memang terganggu dari beberapa pertandingan itu kan berapa menit itu cepat terhenti kan. Ya. Sampai kemudian muncul poster banner yang luar biasa besar yang saya sendiri juga kaget gitu kan. Tadi banyak orang mengatakan bahwa ini adalah cara yang cukup elegan lah dalam mengkritik sebuah manajemen klub ya. Tentu supporter pasti tahu lah alasan menimbulkan. Tapi itu memang cukup elegan dalam artian mereka modal gitu kan. Dan itu bikin banner seperti itu nggak murah gitu kan. Jadi kita apresiasi perjuangannya. Meskipun ujung-ujungnya nanti saya pastikan kemungkinan besar sanksi akan dapat sanksi. Nanti kita bicarakan dengan Kopong ini yang tahu sanksinya kan biasanya ya Pong ya. Oke, Pak. Apalagi di situ ada flare dan sebagainya. Tapi memang fokus dari pemain-pemain PSS ini mentalnya ini sudah naik mungkin 2 kali lipat di atas sebelumnya. Ya. Kalau dulu kesenggol masalah internal di Semen Padang saat menghadapi Semen Padang di Bantul itu menjadi down gitu kan. Dan itu menjadi alasan utama kenapa bisa comeback dan akhirnya kalah gitu kan. Kemarin ternyata nggak terbukti kan. Iya Pak. Nggak terbukti dan kemudian cara saya melihat bagaimana Hustra itu mengorkestrasi pemain-pemainnya di lapangan Pak. Dia terus-menerus memberikan instruksi pada pemainnya bahwa kamu posisinya seperti ini, pergerakannya harus seperti ini. Dan ini dijalankan betul oleh pemain-pemain yang ada di PSS Sleman. Sehingga ada beberapa pergantian kemarin juga nggak berubah cara mainnya. Nah ini mungkin itu Pak yang bisa kita soroti terkait dari hasil tes. Ini artinya bahwa Hustra ini di beberapa pertandingan terakhir sudah menemukan formula ya Pak ya? Saya pikir sudah menemukan formula ya, karena sekarang begini, untuk mengubah atau merombak sebuah skema yang sudah baku ini bukan hal yang mudah bagi seorang pelatih Pak. Ya. Karena pelatih itu pasti berhitung kan. Ya. Dan meskipun Hustra ini baru beberapa bulan melatih PSS ya, tapi dia sudah tahu karakter pemainnya ini seperti apa. Kemampuan pemainnya sampai di mana itu sudah tahu. Nah, mungkin ini kejenuisan dari Hustra aja gitu kan. Jadi eman-eman sebenarnya kalau nanti PSS ini degradasi dan harus kehilangan Hustra gitu. Karena pelatih ini kita akui lah luar biasa. Jadi kita lihat aja di tangannya Masola, di tangannya Wagner gitu kan, kita seperti apa permainannya PSS itu. Tapi di tangannya Hustra yang hanya beberapa pertandingan ya, sudah ada perubahan. Perubahan tidak hanya dari gaya bermain, tapi keberanian dalam mengotak-atik susunan pemain. Meskipun ini juga karena faktor terdesak ya. Karena terdesak, karena kondisi tim, kemudian banyak pemain yang cedera, banyak yang absen juga. Kemarin Vico juga absen, tapi ternyata absennya Vico ini ternyata bisa ditutup oleh kehadiran beberapa pemain ya. Rico kemarin juga, kalau Rico saya lihat permainannya karena dia sangat mengenal ya bekas rekan setimnya ini, jadi dia tahu kelemahannya masing-masing pemain ini tahu. Dan ini yang dimanfaatkan oleh Hustra, bagaimana dia mengeksploitasi kemampuan dari si Rico ini, sehingga gol balasan itu gol kemenangan itu kan sebenarnya umpan tariknya si Rico ya, kejelian Rico gitu. Nah, Rico bisa membaca bahwa back Persija ini meskipun punya kualitas bagus, di situ ada Rizky Ridho,
Hansamu gitu kan. Nah si siapa Rico ini tahu kalau dua back ini punya kelemahan, terutama mungkin si Hansamu ya. Dari bola cross ini yang agak sulit tuh diantisipasi. Mungkin itu Pak. Ya, Bang, setelah PSS punya peluang ya, kans untuk bisa lolos dari zona degradasi, apa yang diungkapkan oleh Hustra ke tim media ini? Ada nggak kamu update terakhir? Ya, kalau update terakhirnya kan baru latihannya kan kemarin sore Mas, baru latihan, dan nanti sore saya juga mau latihan ke sana, dan kayaknya ada perayaan ulang tahun juga di nanti. Tapi kalau Coach Hustra itu ngomong kemarin ini kan menang ya, artinya perjuangan PSS ini bisa menambah sangat panjang Mas, masih panjang lagi. Artinya kan tidak berhenti sampai di laga kemarin aja. Artinya besok masih ada penentuan lagi. Nah, sehingga kan harus ada persiapan yang lebih matang lagi dan evaluasi lagi untuk menatap laga ke depan, sehingga PSS ini tetap bisa bertahan di Liga 1. Seperti itu. Manajemen masih belum ada suara ya? Belum ada, tapi yang kemarin ada banner itu kamu nggak nanya? tidak mau berkomentar. Kemarin kan sehabis laga itu kan Pak Manajer Leo Tupamahu itu sempat dicegah sama teman-teman media. Ditanyain itu terkait flare dan banner dan sebagainya ini. Beliau tidak mau berkomentar. Nanti kembalikan saja ke tim. Cuman yang jelas manajemen tetap merasa bersyukur bahwa di laga kemarin melawan Persija ini, Macan Kemayoran kemarin bisa menang anak-anak Sleman ini. Dan manajemen itu pun tidak mau berpikir soal nasibnya bergantung kepada tim lain. Mereka ingin tetap supaya tim PSS ini tetap fokus di dirinya sendiri dan menatap laga ke depan. Yang penting kan besok harus menang tuh Mas. Imbang atau kalah kan sudah dada sayang besok. Dan kemarin pun juga kaget loh kita semua itu kan sebelumnya kan saya kan sudah pernah buat ini teman-teman supporter Sleman akan menyiapkan kejutan dengan koreografi spektakuler. Nah, ini ada koreografi sangat banyak dari awal sampai akhir ya Mas Lang ya. Beberapa koreografi ini ya, emang BCS ini kan supporter yang sangat solid, supporter yang sangat kreatif ya terkenalnya ya. Dan kita juga kaget bahwa ada sebuah kritikan segera hengkang dari Sleman manajemen titik. Nah, itu kita juga kaget, itu maksudnya juga apa? Mungkin ya itu keresahan mereka bahwa kalau saya kira musim ini kan manajemen kan menjanjikan bahwa PSS ini akan finish di posisi 6 besar. Tapi pada kenyataannya seiring berjalannya waktu, posisi PSS ini tidak bisa ke papan tengah, bahkan ke papan atas, malah tetap konsisten di papan bawah. Nah, ini kan mungkin keresahan itu, dan mungkin dari segi pemain juga, pemilihan pemain dan sebagainya, mungkin ini juga menjadi keresahan teman-teman supporter. Nah, ini sehingga suara-suara segera hengkang dari Sleman itu terus dilayangkan di laga home terakhir mereka. Tapi apapun itu, teman-teman supporter ini tetap cinta sama PSS Mas. Kita dulu pernah membahas ya soal manajemen, pertanggungjawaban manajemen ya terhadap hasil buruk di podcast beberapa waktu yang lalu ya. Nah, Pak Nanto, apakah tanggapan moral sebagai manajemen seperti apa coba dengan hasil seperti ini, dan apalagi supporter sudah membentangkan sudah terang-terangan menyatakan nggak suka dengan manajemen. Nah, kalau Pak Nanto berada di pihak manajemen seperti apa? Langkah manajemen. Kalau saya jadi manajernya ya, ini kan etok-etok ya shock lah. Ya shock gitu kan, karena kita melihat bahwasanya kita membangun tim ini kan bukan dalam waktu yang dekat gitu kan, dengan jangka waktunya cukup panjang selama satu musim ini, dan kemudian kita melihat hasil kerja kita kemudian dinilai oleh supporter bahwa ini tidak tidak maksimal. Kalau saya jadi manajer ya saya pasti langsung mundur ya. Kalau kalau orang lain kan nggak tahu itu. Tapi biar nanti berhasil dari keluar dari zona degradasi, mungkin berada paling depan. Ya, serba dilema. Kalau sekarang sih saya paham artinya gini. Mungkin pilihan terbaik sekarang ini menyelesaikan kompetisi dulu. Ya benar Pak. Ya kan.
pilihan terbaik itu menyelesaikan kompetisi. Jadi tidak dalam peribahasa Inggris tinggal gelanggang colong pelayu. Ya, jadi tidak meninggalkan medan perang sebelum peperangan selesai gitu. Jadi ya mungkin manajemen itu sudah berpikir bahwasannya adalah mungkin beberapa hal yang memang silap mereka lakukan, tapi kan ini ada hal yang lebih penting karena masih ada celah, masih ada peluang agar PSSI ini bisa lolos. Nah itu fokus di situ dulu. Nanti setelah itu pertandingan itu apapun hasilnya, barulah mungkin ada evaluasi, ya kan? Nah evaluasi di manajemen ini kan karena ini perusahaan privat, ya kan, swasta, bukan lagi seperti dulu yang menggunakan APBD gitu kan, dan bukan lagi sebuah tim yang dimiliki oleh publik gitu kan, tapi ini tim yang dimiliki oleh swasta. Ya kembali lagi pada pemegang saham dari PSSI ini seperti apa kan, itu ya dari komisaris ini yang menilai kinerja dari direksi dan manajemen ini. Ya jadi ya nanti kita kembalikan saja ke pemegang saham, terutama kepada owner atau investor gitu kan. Iya Bang. Iya, Pak. Nah kalau memang dari saya ngobrol dengan Mas Kopong ini ya. Ini Mas Kopong informasinya sebenarnya banyak teman-teman. Cuma dia itu terlalu low profile. Sampai sebenarnya saking banyaknya sampai nggak bisa terucap ya Bang ya. Informasi yang harus ditanya dulu. Jadi saya dengar dari Mas Kopong ini memang ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh supporter ya Bang ya. Terutama awalnya supporter itu kata ini kembali lagi meminjam dari Mas Kopong infonya ya. Ada beberapa kalangan supporter yang menganggap bahwa finansial di PSSI ini enggak bagus ya. Pemain kelihatannya apakah gajinya telat atau apa. Tapi ternyata setelah di audiensi ya. Audiensi aja ya. Itu ya, audiensi dari beberapa pentolan supporter, perwakilan supporter dengan manajemen, ternyata gajinya lancar gitu kan, dan semua kebutuhan pemain juga lancar gitu kan, nggak ada keluhan sama sekali. Nah kemudian ada apa ini gitu kan. Nah terus dari informasinya Mas Kopong ini, karena Mas Kopong ini sulit bicara kalau banyak informasi ya Bang. Iya Bang ya. Nanti tinggal di cross check aja apakah omongan saya salah kan, ini orangnya di sini kan. Saya mewakili Mas Kopong gitu ya. Kadang kalau wartawan yang senior itu kan, ini Mas Kopong kan senior dalam usia kan. Itu antara saraf otak dengan tangan dan mulut itu belum sinkron. Jadi akeh banget sih ditulis, tapi begitu ngadep laptop atau komputer bingung ini angle-nya mau diambil apa gitu kan. Pengennya kabeh dijejel-jejel ya Bang ya. Nah ternyata ya kita coba satu-satu. Kemudian juga setelah ini akhirnya kan dari supporter mungkin ya Bang menilai bahwa oh ini berarti ada kesilapan mungkin dalam pemilihan pemain gitu kan, pemilihan pelatih atau apa. Ini yang semuanya itu dilakukan oleh manajemen toh Bang. Owner kan nggak milih pemain Bang. Nggak. Nah ini bisa di cross check kan, karena ini saya pikir ownernya ini adalah orang senang bola, tapi dia sudah melepaskan semuanya ke manajemen dan direksi untuk wis lah terserah ini kamu urus tim ini kan. Saya pikir seperti itu ya Bang ya. Iya Bang. Pak. Gitu Bang. Kalau Valdo sendiri melihat di laga yang memang udah hampir akan selesai minggu depan ya, secara keseluruhan evaluasi emang ngelihat hasil rentetan negatif PS ini siapa yang harus bertanggung jawab? Emang manajemen? Kalau secara luas memandang sebagai seorang yang ada di luar loh Pak. Iya, ini kan semua dikemudikan diatur oleh direksi dan manajemen ya. Karena disitulah otaknya sebenarnya. Sekarang manajemen ini kan ini kita disclaimer dulu ya. Karena kita nggak tahu perannya owner ini seperti apa ya. Tapi kelihatannya nanti saya tanya dulu ke Pong. Owner itu cawe-cawe nggak Pong? Ya enggak katanya. Enggak ya? Enggak. Di Jakarta kok. Nah kalau misalnya owner nggak cawe-cawe ya kan, berarti ini kan memang kemudi atau dasarnya pilot ini
Kalau nggak mau dibilang driver ya, pilotnya perusahaan PSSI ini, kan ada di direksi dan di manajemennya. Nah inilah yang memang harus bertanggung jawab. Kalau misalnya ada masalah finansial, owner mungkin yang harus ditanya. Ya kan, kenapa kok ini seret gitu? Ini kan sudah seret ya, Bang? Enggak, Pak. Ya, nah, kalau misalnya dari pemain, nah pemain ini kan hanya pion di lapangan gitu kan. Maksudnya dalam artian apa? Kalau ibarat kita, misal kita jadi seorang pemain, kalau semuanya sudah tercukupi, ya kan? Ya, apalagi yang akan kita lakukan? Pasti kita akan all out di lapangan. Yes. Itu yang utama. Yang kedua mungkin mungkin dari sisi non teknis. Ini non teknis dalam artian ini. Ini kan memanage orang ya, memanage manusia. Pemain ini kan juga manusia kan. Meskipun dia punya kualitas bagus, tapi kalau dalam hubungan antara pemain satu dan pemain lainnya, kemudian pemain dengan pelatih, terus kemudian pemain dengan pengurus ataupun manajemen atau direksi ini tidak bagus, ya kan? Ya mungkin ini bisa terjadi hal-hal yang kurang kita inginkan. Misalnya performanya nggak bisa naik, gitu ya. Kemudian apapun namanya pemain itu pasti juga butuh kan. Butuh motivasi. Motivasi ini nggak sekedar hanya dalam hal finansial aja. Ya mungkin pendekatan antara satu pemain dan yang lainnya gitu. Kemudian nah ini yang mungkin harus dilakukan oleh manajemen. Jadi manajemen ini kan sekali lagi bahwa memanage orang itu hal yang paling sulit. Kalau memanage uang, kalau uangnya ada itu nggak sulit. Iya, Pak. Ya kan. Ya kan. Ya. Tapi kalau memanage orang itu paling sulit, apalagi ini pemain. Pemain itu kadang punya ego masing-masing loh. Ya kan? Pemain di sini dan sekali lagi bahwa ini profesional, Pak. Profesional, pemain itu juga dalam artian mereka diambil karena keprofesionalnya dia kan dia dibayar tinggi dengan harapan dia mau mengeluarkan apa namanya? Kemampuannya. Tapi kembali lagi kadang pemain itu juga nggak ada ikatan dengan klub, itu kan. Mereka kesini, ya ini oknum ya, nggak semuanya. Mereka kesini ya karena dia digaji aja, dia dikontrak besar aja, ya kan. Makanya dalam beberapa pertandingan si siapa namanya Hustra, ini kan mencoba menaikkan pemain-pemain muda yang masih punya rasa Handar Beni PSS lah, apalagi kayak Dion yang benar-benar putra daerah ya, Bang. Ini putra daerah gitu loh. Bahkan dan up semua itu pemain-pemain muda, Pak. Semuanya ya rata-rata di DSP itu ya. Nah, inilah makanya. Nah dari situ kan sebenarnya ya kita nggak lagi menjudge ya Pak. Ya. Kita kan nggak boleh menjustifikasi. Ya tapi kita bisa sedikit menilai aja. Maksudnya kita nggak menghakimi tapi menilai aja lah dari luar seperti apa. Kalau tadi, nah ini kan informasi baru dari Mas Kopong ini. Dari awal nggak pernah keluar ini. Tahu-tahu keluar katanya rata-rata pemain muda semua dan Belakangan ini, Pak. belakangan ini ya. Ya berarti kan ada miss di sini gitu. Ada beberapa yang salah Bah. Kalau memang manajemen uangnya ini lancar, berarti ada manajemen orangnya yang kurang lancar. Gitu, Pak. Ya. Oke, Pong, kita tarik ke belakang, Pong. Manajemen pernah menargetkan PSS ke peringkat 6 besar. Itu atas dasar apa sebenarnya? Apa memang skuadnya udah oke? Atau memang apa sebenarnya? Ya itu waktu launching, Mas. Dasarnya opo sing ditakoki bahan. Iya, waktu launching pertama. Iya kan? Nah, bisa dari luar target itu berarti ternyata sama ownernya kan nggak tahu kita off the record. Udah deh, lepasin aja karena lagi susah nih. Lagi ada duit, ayo. Nah, launching pertama itu kan ya aku di situ di Pak. Aku juga launching pertama itu dengan semua materi pemain sudah lengkap dan mempunyai base baru juga. Bis Baru juga. Bis apa base? Base, Pak. Bis. Akhirnya home base. Bisa beda. Bus kendaraan. Nah, kendaraan juga dan materi pemain yang dirasakan musim ini kan kebanyakan kan pemain dari Brasil kan. Kemarin ada kata-kata Sleman rasa samba. Dari dulu, Pak. Berarti skuadnya udah merasa oke ya. Nah, dengan skuad yang dirasa oke dengan kiper yang 2 meter juga ngono kayak itu. Nah, itu mungkin dari kepedean itu dengan skuad
yang ada awal-awal, dan dengan apa namanya Coach Wagner dengan apa pengalaman beliau waktu masih jadi pemain ya Pak ya itu Iya, Master ya main timnas Jepang itu ya. membawa Piala Dunia apa Pak? Meloloskan Jepang ke Piala. Nah itu kan sudah dengan segala pengalaman itu dan materi yang ada, dirasa manajemen sudah pede bahwa PSS ini bisa naik ke posisi 6 besar, tidak pada seperti musim-musim sebelumnya ya yang seperti ini. Artinya dengan kondisi pemain di musim ini, waktu itu manajemen merasa lebih pede. Tapi seiring berjalannya waktu, apa namanya, saya lihat kok tetap sama, tetap sama seperti musim yang sebelumnya. Karena kan saya juga terjun di musim sebelumnya kan saya tahu, udah ganti pelatih 3 kali. Nah musim ini kan juga ganti pelatih 3 kali juga, dan akhir-akhir kompetisi ini kan juga musim lalu ini kan juga kritis waktu itu PSS itu di penentuannya itu di laga terakhir melawan Persib itu. Akhirnya menang itu waktu dimanahan gol penaltinya Ajak Riak. Nah ini besok semoga saja momentum itu bisa kembali lagi, PSS bisa meraih kemenangan dan bisa tetap bertahan seperti musim lalu Pak. Tapi kalau Saat merevisi target tuh nggak ada ini dari arahan dari owner atau apa, nggak ada ya, nggak ada omongan seperti itu ya? nggak ada langsung Pak dir Presdir. Oh ya. Pakai mic panggung. langsung Usiran dia langsung yang ngomong. Dan waktu itu Bisa bertahan gitu. terus seiring berjalannya waktu di tengah-tengah kompetisi kok apa namanya performa PSS ini dirasa apa namanya kurang begitu menewaskan ya. Kita klarifikasi lagi sebagai wartawan tak. Akhirnya 10 besar. Dari itu turun. Dari 10 besar. Ini masih ingat betul itu Pak saya Pak. 10 besar. Tapi ya akhirnya seperti ini. lolos degradasi. Gitu. Ya cukup menarik ya Bang ya. Tapi kalau saya agak bisa Pak. Ya ini dari pengalaman ya. Ya ini masih mereka-reka juga. Tapi target tim dibebankan oleh owner ke manajemen biasanya atau ke direksi. Itu biasanya kan begini. Begitu direksi dan manajemen itu ditunjuk. Ya kan? Targetnya apa nih bos? Tingkatannya. Targetnya juara atau targetnya cukup lolos degradasi atau papan atas. Contoh siapa namanya si PSIM, kita ada nggak usah PSIM di Liga 1, Liga 2 pun juga seperti itu. Targetnya apa ini bos? Manajemen nih yang nanya. Promosi. Oke kalau promosi. Nah dari situ kemudian manajemen ini kan mengerange anggaran. Kalau targetnya 6 besar, budgetnya segini bos. Itu bos. Pak kebiasaannya seperti itu. Biasanya kalau bertahan di 6 besar berapa duitnya yang kita butuhkan? 30 miliar misal. Kalau mau juara, juara 60, 70 bos, gitu kan kita harus cari pemain yang bagus. Masuk akal nggak? Nah itu yang biasanya. Dulu waktu saya masih aktif seperti Mas Kopong ini, ya kan, jadi wartawan olahraga, kan kita bergaul dengan manajemen, ya kan. Kemudian kita juga sering diminta pendapat, ya nguping-nguping gitu kan, ngobrol diskusi karo ngopi gitu kan. Nah, kalau dulu di Solo ya karo wedangan gitu kan, ngobrol-ngobrol dengan manajemen. Targetnya sakmene, targetnya promosi itu duitnya sakmene Mas gitu kan. Biasanya tuh memang ada. Nah, kalau memang targetnya 6 besar, itu budgetnya bisa kita lihat di sini gitu. Ya, di sini. Meskipun tidak ada tim yang hanya menargetkan lolos degradasi, itu nggak ada. Ya kalau target 6 besar berarti kan papan atas, papan tengah atas kan, papan tengah atas ini berarti di atas tim dengan budget yang baru saja promosi, pasti di atas itu angkanya. Kalau Malut gitu kan, Malut kan juga nggak menargetkan untuk lolos papan atas, ya kan. Pasti Malut mengalkulasi angka ini, angka sekian. Cuma mungkin tambahnya ada sedikit banyak, karena Malut ini kan nanti home-nya di
Giraha kan, Ambon, Ternate. Ternate. Nah, untuk perjalanan ini juga butuh akomodasi yang besar. Ini kan dimasukkan juga sebagai tambahan. Jadi misalnya 50 miliar untuk bertahan di Liga 1. Mungkin 50 miliar ini separuhnya atau 30 atau berapa itu untuk kontrak pemain. Gitu kan. Itu untuk kontrak pemain, yang sisanya yang 20. Ini untuk operasional bengek dan lain-lainnya. Kontrak pemain, pelatih, manajer, ofisial, kan juga harus dibayar juga. Nah, biasanya di situ. Kalau memang kemarin PSS ini menargetkan 6 besar, berarti budgetnya cukup besar. Budgetnya ini di atas budget tim yang baru promosi. Karena tim promosi itu biasanya bertahan dulu di Liga 1. Kemarin PSIM itu bilang manajernya minimal harus berapa untuk bertahan di Liga 1? 5 kali lipat, Pak. 5 kali lipat. Ya kan? Dari Liga 2. Dari Liga 2. Nah, Liga 2 kemarin kita nggak tahu berapa mereka. Tapi budgetnya paling tinggi PSIM kemarin untuk lolos gitu kan. Nah, mungkin beberapa yang saya dengar untuk bertahan di Liga 1 paling nggak itu butuh 50 M. Dari beberapa informasi yang saya dengar ya. Tapi ini belum bisa dijadikan acuan. Tapi memang selentingan-selentingannya itu banyak ngomong 50 M gitu. Dan itu bisa lebih. Ya, karena untuk kontrak pemain 30 pemain itu sudah kelihatan di situ berapa ya. Gitu. Kan nggak ada pemain sekarang yang mau dikontrak 100 juta. Nah, ada, kecuali sekarang pemain SSB, jebolan SSB aja yang masuk ke profesional. Nggak mau. Dulu aja waktu Persis divisi utama, dia promosi ke Liga 1 lah. Si pelatih dan manajer terus dari kalangan manajer itu kaget. Pemain ceprot ke SSB kok jalur sekian gitu loh. Angkanya cukup besar, Bang. Dan mungkin setahun gajinya Kopong ini belum tutup. Wow, masih di atasnya apa? Iya. 4 miliar kok. Misalnya gitu kan. 4 miliar mintanya waktu itu. Ceritanya gitu loh. Nah, sekarang pasti lebih tinggi. Kalau misalnya sekarang satu pemain 500 juta. Ya kalau ada pemain yang mau 500 juta. Kan nggak mungkin 500 juta ya. 500 juta aja kalau misalnya dibagi 10 berapa? Kan dibagi 10 biasanya, Pak. Iya. Nah, jadi 30% mereka ambil dulu, kasihkan dulu sebagai DP. 30% kali 500 juta berapa? 150 juta. Ya, sisanya berapa? 350 juta. 350 juta ini biayanya dibagi 10. Berarti 1 bulan dia terima berapa? 25. Lebih ya? 1 bulan. 1 bulan 35 juta. Itu kalau gajinya kontraknya 500. Sekarang siapa pemain yang kontraknya 500? Ya kan? Nah, sekarang kan nggak ada pemain yang buka-bukaan. Saya di kontrak sekian. Beda kalau di Inggris, ya kan? Terbuka mereka. Ini kontrak sekian triliun gitu kan. Gajinya satu pekan itu 400 pound. Misalnya berapa pound sterling. Kan kelihatan gitu kan. Nah, tapi ini kan nggak kelihatan. Sebenarnya yang tahu kan sebenarnya mungkin kantor pajak. Karena ini kan kena pajak semua kan. Gitu. Nah, di Indonesia ini belum terbuka. Terbuka. Kita nggak tahu. Di situ memang ada transfermarkt itu kan. Ada nilai pasar, tapi kan itu acuannya dari mana? Kira-kira mungkin. Ya, itu kira-kira semua. Nggak ada yang mau buka suara gitu kan. Terus dari situ agen terima berapa. Itu nggak terbuka semua. Gitu. Belum lagi kalau dalam tanda kutip ada manajemen atau pengurus yang nakal atau pelatih yang nakal. Iya, kamu mau tim saya masuk ya 10% dari kontrakmu. Kamu saya jamin masuk tim saya. Tim inti. Bukan, masuk tim dulu. Nah, kalau dia nggak main-main, ya kan nggak dimainkan terus, agennya ini pasti teriak ke pelatihnya. Kenapa coach nggak main-main? Nah, itulah sisi kelam dari sepak bola Indonesia. Tapi itu dulu, Bang. Itu dulu. Semoga sekarang nggak terjadi. Semoga ya. Semoga. Karena banyak pemain-pemain zaman dulu itu ngomong seperti itu.
Gitu loh, Bang. Lebih bagus emang sekarang terbuka ya harusnya. Ya harusnya terbuka karena ini berkaitan erat dengan ya sekarang kayak contoh PSIS kesulitan untuk bayar gaji, ya kan. Akhirnya supporter ini kan awalnya juga mencaci maki pemain kan, pemain yang jadi sasaran. Ternyata begitu pemain bicara bahwa gaji mereka tertunggak, mereka akhirnya menyerang klub, manajemennya, gitu kan. Gimana ini mau berani ngelola klub sepak bola nggak berani bayar pemain, kan ya lucu, nggak bisa bayar. Ini seperti contoh nyata kayak Omo dimiliki oleh grup Jarum mungkin ya. Ya, Ini kan kita melihatnya berapa sih kekayaan Jarum ini berapa? Setelah mereka memiliki Komo kan terbuka semua itu. iya, Kekayaannya melebihi dari pemilik Juventus kan luar biasa. luar biasa memang. Seperti itu semua terbuka. Ya karena itu itu kan dipublikasi, Pak. Dalam catatan pajak mereka itu terpublikasi, maksudnya dari apa namanya DJP-nya Itali lah. Itu kan dipublikasi, ini pembayar pajak sekian ini siapa aja gitu. Dan ini di DJP Sleman ini apa KPP Sleman nggak tahu nih pembayar pajaknya yang paling terbesar siapa. Mungkin KSS pembayar pajak terbesar untuk PPH ya. Untuk PPH lo ya, bukan untuk yang lain gitu kan. Oke. Bang, ini otomatis sanksi ya di depan mata. Sebelumnya kan sudah kena sanksi juga 200 juta kalau nggak salah ya. Nah ini sanksi flare seperti ini dan juga apa namanya banner dan lempar aku tuh roll ya apa ya itu udah ada turun belum itu sanksi dari Komdis? Belum Mas. Belum ada. Saya cari-cari belum ada update terbaru dari Komdis dan PT LIB terkait sanksi itu. Kalau flare kira-kira berapa itu? Flare ya kayak kemarin lah Mas. 200 juta. Itu kemarin waktu kena 200 juta berapa flare? Sama. Ya Hitungannya iya Pak, flare. sedikit. Lebih sedikit, ini lebih banyak. Banyak Pak, mumpung ya Pak. Mubeng. Berarti sedikit aja 200 juta. Ini mubeng berarti bisa 5 kali ya? Ya tetap sama kayaknya Pak. Loh, masa Itu roll putih juga kan, lempar roll putih kan? bom asap? Apa ya? Kemarin yang kena Bom asap, hakim garis ya sampai luka itu juga mungkin kena. Karena itu sudah agresif ke perangkat pertandingan. Mungkin itu juga ada tambahan lagi. Ya minimal 1 miliar, Pong. Itu yang heran masuknya dari mana, Pong? Lahir itu, Pong. Kamu ada bocoran nggak? Ya ada. Oh, kan harusnya kan diperiksa ya. Ya masuknya diperiksa. Tapi kan yo piye yo Duh, gini, Pong. Gini, Pak. Supporter itu jauh lebih pintar kok. Ini itu loh. Tenan. Ya, kita kan bergaul dengan beragam teman-teman supporter. Supporter itu jauh lebih pintar. Gitu aja. Ya kita nggak menyalahkan supporter, nggak menyalahkan apa namanya penjagaannya gitu kan. Ya harusnya memang tidak boleh seperti itu. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. dan ya gimana ya Pak yo nek rasa ra diuntapke iki men ngurgo. Ya mungkin ini ekspresi mereka lah ya, ekspresi dari faktor PSS ya untuk mengungkapkan Ya apa. setidaknya ini kan apa ya namanya sudah terlontar semua. Tapi ya kita tidak sedang cuma ada positifnya. Bukan menyalahkan flare itu positif di stadion enggak. Cuma setelah pertandingan ini kan enggak ada kerusuhan, Bang. Enggak ada sama sekali perilaku supporter dari PSS ini yang anarkis itu enggak ada. Semuanya murni bentuk protes terhadap manajemen. Dan mereka tidak melakukan aksi-aksi anarkis di luar. Ya itu enggak ada itu, dan itu sisi positif. Maksudnya dalam artian supporter ini sudah berhitung bahwa mereka kecewa dengan manajemen. Ya kita protesnya dengan manajemen di dalam stadion tanpa merusak fasilitas stadion atau mencelakai orang lain gitu kan. Nah ini yang mungkin makanya beberapa kalangan kan menyebut protes dari teman-teman pendukung PSS Sleman ini kan cukup elegan. Ya meskipun seelegan-elegannya itu sebenarnya tidak boleh dilakukan di dalam stadion karena itu berbahaya. Berbahaya dalam artian asap ini kan flare itu menimbulkan asap kan. Makanya kemarin kan pemain langsung masuk ke dalam dan beruntung petugas itu tidak reaksional.
baik yang di luar stadion maupun steward yang ada di dalam stadion ini tidak begitu rasional. Jadi tidak muncul aksi pembubaran penonton secara paksa. Ya. Nah ini yang bisa berbahaya seperti kejadian di Kanjuruhan itu kan. Jadi ini kedua belah pihak ini juga menyadari bahwasanya mereka tahu, ini supporter protesnya cuma segini toh. Dan setelah mereka menguntapkan, kata Gopong itu kan nguntapnya ya Pak. Mengeluarkan unek-uneknya, ya sudah selesai gitu. Dan akhirnya pertandingan pun masih tetap bisa Lanjut dan tanpa ada gangguan apapun gitu kan. Nah ini yang luar biasa. Maksudnya ya kita kedewasaan dari teman-teman supporter ini juga patut kita acungi jempol. Dan itu pun di media sosial pun menjadi sorotan bahwa yo iki indah ya Pak. Piye? Apik ya iso dipatekke iki ning Afrika ya ana Korea ngene, ning Eropa ngene, ning Indonesia ya ana BCS sing gini. Yo apik kesenian nih. Next saya itu no comment. Ini kan orang seni ya, orang seni. Dia melihat dari sisi artistiknya, estetik. Nah, manajemen ngeluh. Ya, Bayar. ya. Badan polisi juga pusing, gitu. Petugas medis juga pusing. Karena apa? Itu asapnya itu kan jadi satu. Iya. Dan asap itu kan bukan sesuatu yang enak untuk dihirup. Itu mengganggu kesehatan juga. Ya alhamdulillah cepat hilang itu asapnya. Gitu, Bang. Mungkin karena malam ya. Oke, kita ke hitung-hitungan. Ini seru nih hitung-hitungan besok ini laga terakhir. Mainnya serempak ya, Pong ya? 3 tim ini ya. Ya, jamnya sama semua, Mas. Ya. Pak Ananto, kans dari PSS lawan Madura United itu seperti apa nih kira-kira? Ya kansnya tetap berat. Karena kita Walaupun Madura sudah pasti lolos ya. ya apapun kita lihat lah. Kayak kemarin Persija gitu kan. Apa Persija itu mau ngalah? Ya. Enggak. Enggak ada indikasi main mata. Enggak. Meskipun kata Bahana kemarin nih ownernya katanya sama ya, Pak. Sponsornya sama ya? Ya kan, sponsornya sama lah, investornya sama gitu. Tapi enggak ada loh main mata. Pemain-pemain Persija itu juga protes. Saat pertandingan itu diselesaikan tanpa ada bola ditaruh di tengah loh. Ya kan? Itu protes. Dan itu protes yang natural. Nggak dibikin-bikin ya. Nggak dibuat-buat. Ya toh? Terus yang lain, pertandingan lain. Semen Padang. Arema kemarin. Apakah Persik. Apa Persik kelihatan main mata? Enggak tuh. Mereka tetap fight kok sampai akhir. Ya. Ya kan? Mereka punya peluang nggak bisa jadi gol karena apa? Karena mereka kan main dengan 10 pemain kalau nggak salah ya. Sorry, nggak 10 pemain. Mereka sudah kehabisan napas itu. Ya, sama. Udah capek itu beberapa pemain itu. Dan kemudian Barito lawan PSM. Ya. Main di kandang Barito. Apakah PSM menyerah? Enggak. Disikat kok Barito. Ya kan? Dan saya yakin Barito ini secara finansial enggak kayak PSIS. Gitu kan. Nah, ini besok lawan Madura. Madura juga tidak akan mungkin melepas itu. Ya. Di kandang lagi. Di kandang lagi. Nah, ini kan pertandingan terakhir bagi mereka. Ya kan, setelah mereka terseok-seok selama hampir di putaran pertama itu kan mereka Duluan Madura yang Madura itu terperosoknya lebih parah dibanding Jogja. Ya, Muni. PSS. Lama mereka di dasar klasemen itu kan. Kemudian mereka bisa bangkit karena mereka juga harus main di 2 kompetisi. Ya. Nah sekarang nggak main di 2 kompetisi ini, ya kan? Dan kemarin kita lihat lawan Bali United, itu juga permainan Madura itu juga oke. Luar biasa. Fact. Ya kan, gelandang bertahan barunya mereka loh, yang siapa namanya itu kalau itu pemain bagus itu. Kalau memang ada tim yang mau ambil, itu ambil aja. Itu pemain bagus, kelas itu pemainnya itu. Dan itu keseimbangannya tercipta. Meskipun gempur terus sama siapa namanya Bali United, tapi mereka nggak kebobolan, nggak ada tambahan, nggak kebobolan lah dalam artian. Meskipun ada beberapa gol yang dianulir itu. Nah besok main lawan PSS, ya pasti mereka nggak mau kalah. Cuma PSS ini juga punya fighting spirit yang lagi tinggi-tingginya. Ya kan Bang, lagi tinggi-tingginya ini. Jadi
manajemen juga pengen membuktikan diri bahwasanya prestasi PSS ini tidak hanya karena kesalahan manajemen gitu kan. Mungkin mereka sudah berbenah belakangan kan. Nah ini dan mereka kan nggak mau kehilangan muka, baik itu di mata sponsor ataupun owner ataupun supporter kan. Nah, mereka tetap akan fight gitu kan. Cuma dari sisi teknis ya ini level Madura sekarang agak sedikit naik. Ya kan, mereka sudah tidak lagi mikir untuk main di 2 kompetisi dan mereka juga sudah lolos dari degradasi, ya kan. Nah, tinggal musim depan mereka mau seperti apa ini lagi nata lagi. Nah, juga PSS ini juga harus berhati-hati. Jangan sampai karena tim ini sudah lolos, mereka bisa diajak main bukan main mata ya. Dalam artian, ada peluang karena mereka sudah nggak termotivasi lagi untuk menang. Jangan salah, ini bisa menjadi bumerang itu kan. Ya kalau pengen menang ya minimal mereka harus cepat memporsir gol di menit-menit awal. Minimal 2 gol dulu gitu kan. Setelah itu bisa main dengan mengontrol permainan karena sulit memang. Sulit menghadapi pertandingan terakhir. Belum lagi nanti mental pemain ini juga akan dilihat akan terpengaruh dari hasil pertandingan lain. Karena pasti pertandingan lain ini kan juga akan infonya cepat masuk kan, ya kan. Apalagi yang dijadikan acuan kan besok pasti Semen Padang ya, lawan Arema gitu kan. Nah, mainnya di Arema gitu kan, mainnya di home-nya Arema. Kanjuruhan. Nah, Semen Padang ini juga nggak mau kehilangan muka. Mereka paling berambisi untuk lolos. Ya, nah, tinggal itu, Pak. Tapi kalau ngeliat dari laga kemarin terakhir lawan Persik, kayak performa Semen Padang nggak begitu maksimal ya Pak ya? Ya karena kemarin Cabi itu mainnya di pertandingan babak kedua ya. Padahal dia bukan di pertandingan, dia itu nggak maksimal. Kemudian dia diganti gitu kan, diganti di babak kedua. Jadi dia nggak gol dan tapi kekuatan Madura Semen Padang nggak cuma ada di pemain ini. Yang berbahaya ini kan strikernya. Strikernya ini benar-benar striker nomor 9 asli gitu. Dia jarang bergerak. Tapi positioningnya bagus gitu kan. Dan dia pintar menempatkan badan. Menempatkan dirinya ini dalam posisi yang tidak gampang terdeteksi oleh pemain belakang. Beberapa kali sebenarnya bolanya ini nggak berbahaya. Tapi tahu-tahu di depan gawang ada dia gitu. Nah, ini bagus. Itu Bang. Semen Padang punya ini main sayap mudanya aja, Firmansyah misalnya. Firman. Siapa namanya? Saya nonton itu, wah itu emang luar biasa. Belum lagi Stuart itu kan. Nah, itu juga bagus juga. Cuma nggak tahu dia bisa main apa enggak besok. Karena kalau nggak salah ada akumulasi beberapa pemain kan. Ya moga-moga aja dia bisa main gitu. Sehingga kita lihat Semen Padang yang fair mainnya gitu kan. Benar-benar bahwa kalau misalnya nanti Semen Padang kalah, mereka sudah bermain dengan maksimal gitu kan. Itu. Nah, tinggal Arema ini ya kita berharap akan fight lah. Ya karena ini apalagi mereka sudah ngomong di Jawa Pos akan tetap menjunjung tinggi fair play. Nah, yang sulit ini kan PSIS. Jadi kita kan PSS ini kan harus melihat 2 pertandingan ini kan. Kalau misalnya Semen Padang menang, ya meskipun PSS ini menang dengan 1000 gol, ya nggak ada artinya gitu ya Bang ya. Karena perolehan nilai mereka sudah nggak bisa mengejar poinnya Semen Padang. Ya 2 tim ini langsung terkubur. Sama dengan Barito juga akan melihat pertandingan melawan Semen Padang. Ya cuma 2-3 tim ini yang memang tinggal menunggu hasil akhir seperti apa gitu kan. Kalau saya jadi pemain sih mungkin nggak begitu ya. Kalau owner juga nggak begitu sulit itu. Ya, malah supporter ini yang agak ketar-ketir gitu kan. Gitu. Iya. Kalau Bang kacamatamu dari melihat laga besok lawan Madura, Masih ada peluang Mas, apalagi kemarin Madura ini ada yang di kartu merah.
Baru saja akan sedikit banyak mempengaruhi tim. Dan besok Tiko juga balik ya. Artinya kan ada pemain-pemain kunci yang sudah bisa bergabung dengan Sleman. Ya semoga saja itu bisa menambah kekuatan dan motivasi ini kan PSS ini kan para pemainnya kan sudah masih termotivasi dengan kemenangan melawan Persija kemarin. Semoga saja besok bisa meraih 3 poin, mengamankan 3 poin karena kan ya memang ambisi itu harus ada. Wajib ada. Mengingat posisi Onim sekarang itu masih terbilang belum aman. Ya, seperti Ya kalau seri aja kan nggak lolos, apa? Iya. Seri apalagi kalah nggak lolos gitu. Seandainya Semen Padang itu seri, PSS menang tetap yang lolos. masih PSS. Kan Tapi ini intinya sama. sama. 3-4 yang Keren gitu ya. head to head ya. Pokoknya ini harus menang. Harus menang. Untuk mencari hal yang paling aman itu ya menang. Itu pun belum aman. Kalau Semen Padang menang ya mereka juga. Infonya head to head Semen Padang. Menang Semen Padang. Iya. Head to head menang Semen Padang dan selisih gol juga menang Semen Padang gitu kan. Jadi nggak ada alasan nanti seri harus menang. Dengan catatan Semen Padang kalah. Kalau seri pun Semen tetap Padang. PSS tetap degradasi. Ya Bung ya. Berarti nasib PSS di tangan Semen Padang. Arema. Ya juga di tangan dia sendiri. Dan dia sendiri. Ya kan? Iya. Kalau cuma mengandalkan mereka dilalah kalah gitu kan. Aja bohong. Kemudian PSS juga kalah. Ya nilainya nggak akan bisa melampaui si Semen Padang ataupun Barito gitu. Malah bisa nanti Barito yang lolos. ya. Dan satu lagi, Apa? tangan Tuhan. Waruna berarti. Waruna udah nggak ada loh. Tangan Tuhan. Nasib juga di tangan Tuhan ini. Ya nasib itu memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengambil nasib kita, itu tetap di tangan Tuhan terus. Ya kayak jodoh. Jodoh itu kata orang di tangan Tuhan. Tapi kalau kita nggak berusaha mengambilnya dari tangan Tuhan, tetap di tangan Tuhan. Jadi makanya kan harus berusaha untuk mengambil itu dari tangan Tuhan. Ya kan kalau misalnya jodohmu itu pasti di tangan Tuhan jodohnya ya. Tapi tidak ada upaya kamu untuk mengambil dari tangan Tuhan, ya udah jodohmu di tangan Tuhan terus. Nggak diambil-ambil gitu. Gitu Pak. Oke, kita sudah habis 1 jam. Pemirsa, ini sudah semoga PS Sleman bisa mengambil keuntungan dari tangan Tuhan ya dan bisa bertahan di Liga 1 Indonesia. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.